Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan beberapa informasi terpopuler sepanjang minggu ini mengenai nasib para honorer. Itu yang terutama kita bahas pada pertemuan ini. Informasinya Bapak Ibu, yaitu mengenai terobosan untuk honorer lulusan SMA. Kemudian ada fitur terbaru BKN, jadi P3K pasti senang. Bapak Ibu terkait dengan informasi ini, tentunya ini adalah satu hal yang menggembirakan seluruh Bapak Ibu honorer, terutama Bapak Ibu honorer yang berijazah hanya SMA. Kemudian mengenai fitur baru terbaru BKN, itu juga adalah satu hal yang perlu dipelajari dan harus diketahui oleh seluruh honorer, P3K, dan bahkan juga para PNS. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, mari kita simak bersama. Kira-kira bagaimana terobosan untuk para honorer lulusan SMA ini dan mengenai fitur baru BKN. Ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. GPNN.com Jakarta membuat satu informasi penting terkait dengan berita honorer sepanjang minggu ini. Selamat pagi pembaca setia JPN.com. Hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu 22 November 2023 tentang ada terobosan baru demi honorer lulusan SMA. Kemudian fitur terbaru Badan Kepegawaian Negara yang wajib disimak PNS dan P3K, hingga honorer jadi P3K pasti senang sesuai dengan harapan. Nah Bapak Ibu, mari kita simak selengkapnya informasi berikut ini. Pertama, terobosan demi honorer lulusan SMA. 5 tahun kerja jadi P3K penuh waktu. Nah Bapak Ibu, ini satu informasi penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer, yang mana pada dasarnya para honorer lulusan SMA sulit diangkat menjadi ASN P3K. Tetapi dengan undang-undang yang baru, maka ada beberapa hal yang ditempuh oleh pemerintah sehingga para honorer lulusan SMA ini bisa bergembira oleh karena terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu semuanya ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah bersama dengan DPR RI untuk mencapai satu target dan program penuntasan honorer sehingga para honorer lulusan SMA ini bisa terakomodir menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, lagi-lagi P3K penuh waktu. Dengan catatan ada penilaian terhadap masa kerja yaitu minimal 5 tahun sudah bekerja jadi P3K penuh waktu. Nah, Bapak Ibu, tentunya itu adalah satu hal yang mengembirakan Bapak Ibu honorer, khususnya para lulusan SMA. Tidak bisa dipungkiri, menyambut informasi tentang terobosan pemerintah untuk memperjuangkan nasib para honorer lulusan SMA ini, itu juga adalah satu hal yang perlu disyukuri. Wali Kota Madiun Maidi membuat terobosan demi memastikan para honorer berijazah SMA bisa naik status menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini adalah di pemerintah Kota Madiun. Nah, tentunya ini juga adalah satu hal yang perlu memacu perhatian pemerintah kabupaten kota lain terhadap nasib para honorernya yang berijazah SMA seperti di Kota Madiun. Tentunya, Wali Kota Madiun punya dasar untuk memperhatikan para honorer lulusan SMA ini
di wilayahnya. Mungkin ada dasar kuat sehingga bisa membuat para honorer senang karena perhatian pemerintah sebagaimana di Kota Madiun. Apakah hal ini hanya berlaku di Kota Madiun? Tentunya tidak dibatasi Bapak Ibu ya, untuk pemerintah kabupaten kota lain untuk memperhatikan nasib para honorer yang hanya lulusan SMA. Maidi mengungkapkan hingga saat ini masih banyak honorer teknis administrasi di pemerintah Kota Madiun yang belum berijazah S1. Sementara target juga adalah para pegawai itu adalah berpendidikan S1. Tetapi bagi para honorer lulusan SMA ini tetap terakomodir menjadi ASN P3K dengan satu perhatian khusus yang wajib diterapkan oleh pemerintah. Nah, dalam bentuk apakah perhatian pemerintah terhadap para honorer lulusan SMA ini? Yaitu mungkin ada satu kebijakan yang bisa ditempuh, yaitu untuk memfasilitasi para honorer ini atau memberikan fasilitas berupa perkuliahan dan mungkin saja bisa mengizinkan para honorer untuk meningkatkan status kualifikasi akademiknya untuk melanjut di perguruan tinggi. Para honorer lulusan SMA ini sebagian sedang kuliah di universitas terbuka atau UT. Maka dengan sedang kuliah, maka ini adalah langkah positif yang ditempuh oleh para honorer untuk bisa sejajar meraih karirnya, mencapai impian menjadi ASN nantinya setelah mendapatkan ijazah S1. Yang kedua, mengenai fitur baru layanan BKN, PNS dan P3K wajib mengetahui hal ini. Sistem Informasi Layanan Aparatur Sipil Negara atau SIASN memiliki dua fitur terbaru yang dapat dimanfaatkan PNS dan P3K hingga masyarakat umum. Kedua fitur terbaru SIASN itu ialah monitoring layanan atau MOLA Badan Kepegawaian Negara dan Helpdesk Badan Kepegawaian Negara. Di samping tersedianya tools monitoring secara mandiri melalui akun My ASN yang dimiliki oleh setiap ASN, kedua fitur ini juga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk mengajukan pertanyaan atau memantau updatean layanan kepegawaiannya. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara atau PLT Kepala BKN, Harmoyo Dwi Putranto mengatakan, bagi para PNS dan P3K, kedua fitur tersebut dapat dimanfaatkan dengan peruntukan yang berbeda. Poin yang ketiga Bapak Ibu, honorer jadi P3K pasti senang, tetapi setelah berstatus ASN tidak sesuai dengan harapan. Nah ini satu tanda tanya Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi dengan hal ini? Mari kita ikuti informasi berikut ini. Para honorer yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pasti senang dengan berstatus ASN. Gaji yang diterima lebih besar dan lancar sehingga nasibnya membaik. Nah, kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Namun faktanya tidak seperti yang diharapkan. Masih ada beberapa Pemda yang terlambat membayarkan gaji P3K, seperti yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Ini hanya sekedar sampul Bapak Ibu, tetapi bukan berarti belum dibayarkan. Hanya persoalannya mungkin terlambat pembayaran. Gaji 141 guru P3K di Kabupaten Solok Selatan untuk Juli dan Agustus 2023 sempat belum dibayarkan. Ingat Bapak ya, sempat belum dibayarkan dalam arti terlambat pembayaran, bukan berarti belum dibayar. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan informasi terpopuler akhir-akhir ini. Semuanya adalah mengenai honorer, mengenai P3K dan PNS, yang mana ini semua adalah satu hal yang perlu kita sambut baik, terutama Bapak Ibu honorer yang telah diberi perhatian khusus oleh pemerintah bagi para honorer lulusan SMA yang nantinya segera akan terakomodir menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana yang kita dengar informasinya dari pemerintah Kabupaten Madiun, pemerintah Kota Madiun yang mana para honorer yang berijazah atau lulusan SMA-nya masih diperhatikan oleh pemerintah untuk bisa melanjut ke perguruan tinggi, yaitu seperti di universitas terbuka agar tidak terganggu pekerjaan rutin setiap
instansi. Demikian informasinya. Selamat bagi Bapak Ibu honorer lulusan SMA yang selalu menjadi perhatian khusus pemerintah di tahun 2023 dan tahun 2024 ke depan. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.